Saudara mahasiswa, selamat bertemu kembali di mata kuliah Genetika Biol 4219. Pada modul 4 KB1, kita membicarakan tentang struktur dan sifat kimia DNA. Kita lihat di sini, saya perbesar. Nah, di sini kita lihat bahwa struktur DNA terdiri atas 3 komponen utama, yaitu gula, basa nitrogen, dan fosfor. Kita sudah tahu apa saja basa nitrogennya, ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kita sudah paham itu semua. Namun, ini juga ada struktur molekulnya seperti ini, dan kita tahu bahwa rantai DNA itu terdiri atas beberapa nukleotid. Nah, nukleotid itu terdiri atas salah satunya rangkaian basa nitrogen yang 4 itu bergantian. Terdiri atas beberapa nukleotida, dan tiap nukleotida terdiri atas salah satunya basa nitrogen yang berbeda-beda. Tapi mungkin kita ingin tahu, lalu bagaimana urutan basa nitrogen dalam satu rantai DNA yang panjang itu? Nah, kalau begitu, mari kita manfaatkan sedikit dasar dari bioinformatika, kemajuan teknologi bioinformatika. Seperti apa? Nah, ini. Saya tunjukkan sebuah situs NCBI, National Center for Biotechnology Information. Nah, ini ada alamat lamannya di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Ada beberapa banyak yang database atau informasi yang ada di sini. Tapi saat ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana kita mengetahui urutan basa nitrogen dalam sebuah gen. Nah, begini, kita tahu bahwa gen itu adalah gen itu adalah sebagian dari rantai DNA yang menghasilkan satu enzim atau satu protein tertentu. Nah, karena untuk gampangnya kita pakai saja satu gen yang mengkode untuk satu jenis protein yang sering digunakan atau protein yang berperan dalam replikasi DNA, yaitu DNA polimerase 1. DNA polimerase 1 yang ada pada bakteri coli misalnya. Kita ingin tahu bagaimana urutan basa nitrogennya. Nah, kita pakai teknologi bioinformatika. Kita lihat di sini. Dalam situs ini yang banyak sekali informasi ini ada di sini all database. Kita pilih yang nukleotid karena ingin tahu nukleotidanya apa saja tadi. Ya, udah kita masukkan. Di sini kita pilih nukleotida dan kita tulis di sini yaitu E. coli DNA polimerase 1. Ada beberapa jenis DNA polimerase. Kita pilih yang DNA polimerase 1 pada bakteri coli. Kita klik search. Nah, kita pilih yang mana? Ini misalnya. Pada E. coli. Kita klik. Nah, muncul seperti ini. Apa maksudnya? Kita lihat satu persatu. Ini berarti ada 4127 pasangan basa. Ini molekulnya adalah DNA. Ya, itu artinya. Kemudian ini organismenya, makhluk hidupnya adalah E. coli. Ya, di sini disebut ini bakteria dan seterusnya. Terus di mana? Nah, ini juga ada penjelasan fungsinya dan seterusnya. Lalu bagaimana kita tahu urutan nukleotidanya, urutan basa nitrogennya dalam sebuah DNA itu? Nah, kita klik FASTA. Ini sebuah software yang untuk mengetahui urutan basa nukleotida tadi. Kita klik ini, nanti akan muncul urutan nukleotidanya. Karena kita akan mencari nukleotida. Ya, kita klik FASTA. Kita tunggu. Nah, inilah urutan A, T, C, C, dan seterusnya. Nah, cukup panjang. Nah,
sampai seperti ini. Inilah isinya nukleotida yang ada pada gen yang mengatur pembentukan enzim DNA polimerase 1. Enzim DNA polimerase 1 adalah protein. Protein diatur atau dikode oleh gen. Nah, ini gennya, nanti hasilnya adalah protein DNA polimerase 1. Nah, dengan demikian, mahasiswa, kita memanfaatkan teknologi bioinformatika untuk mengetahui apa yang kita ada di modul Biol 4219, modul 4 KB1, yaitu ini. Struktur dan sifat kimia DNA. Struktur DNA-nya baru saja kita lihat apa saja isinya. Tentu masih banyak yang bisa kita pelajari dari struktur DNA, tapi saat ini kita belajar bagaimana mengetahui urutan nukleotida pada sebuah gen. Semoga bermanfaat.